Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya ya kawan-kawannya tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama ya perkembangan daripada sektor cryptocurrency ya seperti inilah ya. Bitcoin berusaha untuk menguat kembali, Ethereum juga berusaha untuk menguat kembali, XRP juga sama menguat ya kan. BNB ada recover, Solana 7%, Dogecoin 6%, ya Tron, Cardano ini mulai recover teman-teman ya. Jadi kenaikannya cukup lumayan ya di atas 5%-an lah ya. Mantap jiwa ya. Terus kalau kita lihat juga teman-teman ya seperti Hyperliquid juga mengalami kenaikan sekitar 14%. Terus di sini kalau kita lihat Picoin juga mengalami kenaikan sekitar 6,61%, Monero juga 5%-an. Jadi mayoritas kenaikan di atas 5% teman-teman ya. Terus kalau kita lihat juga dari kinerjanya sektor meme coin teman-teman ya, dari segi market cap dan volume juga ada kenaikan. Volume 13%, market cap 7%-an teman-teman ya. Terus di sini kalau kita lihat ya Shiba Inu dengan 9%, PP 6%, ya Trump ini di area 4%. Terus kalau kita lihat Fartcoin kemarin sempat kita bahas masuk dalam kategori 3 aset ya yang perlu kalian pertimbangkan teman-teman ya. Dan kalau kalian masuk waktu kita buat video ya hari ini udah cuan karena waktu itu di kisaran harga 0,6 sekian ya atau berapa aku lupa pokoknya di kepala 6. Kali ini udah di kepala 7. Floki 7%, SBX sekitar 10%, Dogwif 9% teman-teman ya. Jadi mayoritas hari ini teman-teman ya malam kali ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga. MOX sekitar 21%. Mantap jiwa ya. Semoga kenaikan terus berlipat ganda. Amin. Nah, informasi pertama dikutip dari Cointelegraph, teman-teman, di mana meskipun telah mengumpulkan lebih dari 2 juta pengguna ya, teman-teman ya, yang memberikan suara sekitar 86% suara mendukung pencatatan di dalam platformnya Binance, token asli Pi Network ya, masih belum ada di bursa utama hingga April 2025 ya. Bisakah Pi Network itu sukses tanpa terdaftar di bursa saham utama? Dan pernyataan daripada Cointelegraph ini ditanggapin oleh Pi News teman-teman ya. Di mana dari Pi News mengatakan bahwasanya hanya masalah waktu sebelum Pi jaringan mencapai bursa utama. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya Pi juga berusaha ya untuk bisa tercantum di dalam bursa utama ya teman-teman ya biar meningkatkan dari segi volume, market cap dan tentunya meningkatkan daripada price harga Pi Coin. Nah, jadi di sini teman-teman dikutip dari Pi News lagi ya bahwasanya ya sekitar 1, juta token Pi ya teman-teman ya dibeli dari bank ya banknya atau apa ini ya banknya dalam 24 jam terakhir istirahat down. Jadi dompet URB memiliki saldo sekitar 15,3 juta sekarang menjadi di area 14,7 juta Pi. Dompet LDB memiliki saldo sekitar 15,3 juta sekarang menjadi 14,6 juta Pi. Hal ini menandakan kepercayaan masyarakat terhadap bunch-nya ya makin banyak utilitas makin banyak permintaan ya. Semoga saja teman-teman ya utilitas daripada Pi Network itu segera dikembangkan agar ya token kalau memiliki utilitas tahu sendirilah ya ada nilai tersendiri nantinya teman-teman seperti itu ya. Mantap jiwa. Dan kemarin kan sempat kita bahas teman-teman ya harga jaringan Pi itu ada 4 alasan di mana ini bisa menjadi peluang emas untuk membeli koin Pi ya. Jadi kalian bisa lihat video saya sebelumnya teman-teman ya tentang pembahasan koin Pi ini. Ada beberapa alasan ya teman-teman ya. Jadi Pi Network bisa meroket lebih tinggi. Nah, kemungkinan Donald Trump ingin membuat kesepakatan dengan negara lain untuk mencegah jatuhnya pasar saham. Yang kedua adalah lebih banyak perusahaan sentralisasi exchange akan mendaftarkan Pi Coin. Ketiga, jaringan Pi mungkin akan segera menjawab pertanyaan yang mendesak tentang pengecerannya ya dengan lebih dari 1,5 miliar token yang akan tersedia dalam 12 bulan. Yang berikutnya adalah peluang daripada segi burningnya.
Terus di sini teman-teman ya analis harga jaringan Pi juga pertumbuhan utilitas mendorong 1,2 juta pembelian koin Pi di bunch-nya ya. Jadi di sini teman-teman ya Pi Network ya seiring meningkatnya utilitas dan permintaan token di tengah maraknya pembayaran Pi Coin dan kemitraan strategis. Nah, jadi harga daripada Pi Network sendiri diperdagangkan pada kisaran 0,56 pada hari Rabu teman-teman ya. Jadi 9 April setelah penurunan mingguan sebesar 17%. Oke. Jadi penurunan kegunaan token tersebut terus tumbuh dengan merek perawatan kulit menjadi perusahaan terbaru yang menerima pembayaran Pi Network. Kemitraan tersebut dengan bannya ya juga membuat Pi Coin lebih mudah diakses. Dengan data menunjukkan bahwa lebih banyak pedagang membeli Pi Coin di tengah perkembangan yang positif ini. Akankah Pi Network itu mempertahankan pemulihannya dan mungkin mencapai di area $1? Jadi di sini teman-teman ya, meningkatnya utilitas mungkin menjadi katalis utama yang mendorong pemulihan harga daripada Pi Network. Namun baru ini ya sebuah perusahaan perawatan kulit di Korea Selatan menerima Pi Coin sebagai alat pembayaran. Mantap jiwa ya. Hal ini menjadi token tersebut antara dengan aset kripto teratas yang digunakan untuk pembayaran seperti Bitcoin, Dogecoin dan Litecoin. Dan kali ini teman-teman ya, Pi Coin masuk dalam kategori barunya. Merek perawatan kulit ini juga bergabung dengan daftar perusahaan yang mendukung token Pi awal bulan lalu. Pi Coin memasuki pasar real estate Amerika Serikat setelah Zito Realty yang berbasis di Florida menerima Pi Network. Nah, jadi seiring mengikuti meningkatnya utilitas ya, harga Pi Network mungkin akan mencapai nilai yang stabil karena permintaan tidak hanya didorong oleh spekulasi tapi juga pengguna yang terus meningkat. Selain itu, penerimaannya di negara-negara pro kripto seperti Korea Selatan dan Amerika Serikat juga menjadi katalis pertumbuhan bagi Pi Network di masa yang akan datang. Jadi permintaan daripada koin Pi sempat melonjak. Jadi meningkatnya utilitas ini menyebabkan lonjakan permintaan Pi Coin meskipun terjadi gejolak pasar yang lebih luas. Nah, jadi di sini ini sempat kita bahas tadi teman-teman ya, pembelian ini menyoroti manfaat yang diberikan oleh kemitraan banknya dengan Pi Network. Bagi ekosistem dengan membuat token lebih mudah diakses melalui banknya, pedagang dapat membeli dan menjual Pi Coin secara langsung menggunakan kartu bank atau dompet kripto mereka sehingga menambahkan kemudahan. Kemitraan banknya juga telah mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh bursa-bursa terkemuka seperti Binance dan Coinbase yang gagal mendaftarkan Pi Coin. Seiring dengan meningkatnya permintaan, harga Pi Network siap untuk bangkit kembali ya. Nah, seperti Binance dan Coinbase ini sebenarnya bukan gagal ya untuk mencantumkan daripada koin Pi, cuman mungkin belum waktunya aja gitu ya untuk masuk ke situ. Nanti kalau Pi Coin itu bisa masuk ke situ, saya kira ya teman-teman ya, Pi Coin juga akan mengalami volatilitas kenaikan harga yang cukup signifikan. Nah, analis harga jaringan Pi saat ini tren ya bearish, trennya bearish berlaku. Jadi Pi Network itu kan di perdagangan di kepala 5 atau kepala 6 ya, dengan masih ada nolnya di depan sejak indeks kekuatan RSI ini melalui analisisnya teman-teman ya. Jadi ya semoga saja teman-teman dalam waktu dekat Pi Coin bisa di atas $1 kembali. Amin ya. Dengan peningkatan hal seperti ini, nilai-nilai positif ya, syukur-syukur dalam waktu dekat kita dapat pengumuman tentang pelistingan daripada Pi Network di bursa utama seperti Binance dan Coinbase. Amin. Mungkin ini dulu, semoga informasi ini sedikit membantu. Tetap semangat dan salam cuan.